Berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, tentu sangat mudah. Tetapi bagaimana untuk menjalaninya? Tentu tidak mudah. Karena itu di hari yang baru ini, mari kita ada dalam perenungan melihat bagaimana Musa dan keluarganya berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, di waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, tempat kami berserah, kami menaikkan syukur pujian kepadamu Tuhan. Ada hari yang baru ini, kiranya Engkau meneguhkan setiap hati untuk tetap percaya akan waktu yang terbaik dari Engkau Tuhan, akan kasih yang daripadamu yang mengikat satukan kami semua di dalam kasih Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini dalam Keluaran pasal 18 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing," dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mengubahkan seseorang tentu perlu waktu. Ada banyak orang berpikir bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, menanti waktu Tuhan, waktu itu harusnya singkat. Karena dia berserah kepada Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tetapi bacaan kita pada saat ini mau menyatakan bahwa ada waktu yang terbaik dari Tuhan, tetapi juga ada proses yang sekalipun itu memang terbaik karena itu dari Tuhan, tetapi harus dijalani dengan berbagai macam hal yang harus diperjuangkan, yang harus dikorbankan. Apalagi berkaitan dengan hubungan di dalam keluarga. Untuk berjauhan saja beberapa jam, beberapa waktu yang singkat saja, seringkali ada dampak yang membuat tidak mampu lagi untuk saling mengasihi, tidak lagi saling percaya. Tetapi bagaimana kita melihat dalam bagian ini? Ternyata ada waktu yang tidak disebutkan bahwa Musa ternyata pernah menyuruh. Jadi dia mengembalikan ternyata istri dan anak-anaknya kepada mertuanya Yitro. Sehingga dalam bacaan ini ketika Yitro dia sudah mendengar bagaimana Tuhan Allah yang menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia pun membawa Sipora istri Musa bersama dengan anak-anaknya untuk berjumpa dengan Musa. Waktu yang luar biasa ini. Bukankah seringkali kita dalam kehidupan keluarga ada persoalan atau karena pekerjaan, ada pelayanan, karena kita berusaha, harus tadi apakah itu dekat-dekat saja atau di luar, membuat kita harus berjauhan satu dengan yang lain. Tetapi kita menghayati bahwa itu adalah kesempatan untuk kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, tetap ada di jalan Tuhan. Karena ketika jarak memisahkan, ada waktu-waktu yang terbatas kita berjumpa, berkomunikasi, dan kita jalani itu tanpa Tuhan, maka hati akan semakin jauh. Tidak akan ada lagi kepekaan, sehati sepikirnya tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang tetap berjalan bersama dengan Tuhan, yang tetap teguh langkahnya bersama dengan Tuhan, akan tetap terus dibimbing untuk ada di jalan yang benar, untuk menghayati kalau Tuhan, dia menyatakan kasih-Nya yang sempurna, dia memberikan pembebasan, dia memberikan kehidupan yang baru untuk menyatukan di waktu yang Tuhan tetapkan, untuk tetap sabar, bertekun, tetapi juga terus percaya bahwa dengan kasih Tuhan yang sempurna, dia menolong supaya tetap ada kepekaan untuk tetap saling mengasihi, untuk tetap saling membangun, sehingga ketika berjumpa tidak ada perasaan yang merasa sudah jauh atau cuek, tidak peduli lagi. Ketika ada waktu yang Tuhan berikan, boleh berjumpa,
di dalamnya ada cinta kasih yang besar karena rasa saling merindukan, tetapi juga yang tetap mengakui ini adalah waktu yang terbaik dari Tuhan. Saat Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, ternyata itu adalah waktu yang indah. Bukan hanya untuk Musa secara pribadi, tetapi dia bersama dengan keluarganya. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah kasih Tuhan itu masih saudara-saudara hayati yang bisa menyatukan, yang jauh, dekat di hati, tetapi juga yang dekat tidak jauh karena ada berbagai macam perbedaan, ada berbagai macam persoalan. Segala hal kita boleh jalani bersama dengan Tuhan, tetapi juga dengan iman yang diteguhkan. Kita melihat seperti Musa, nama-nama anaknya. Di sini dikatakan bahwa anak yang pertama, kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dari yang dia menyebut dia pendatang di negeri asing, ada pengakuan yang kedua, Eliezer, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Sehingga perubahan ini yang kita lihat. Dari pendatang, dia mengakui bahwa dimanapun dia pergi dan berada, ada Tuhan yang memberikan keselamatan dan pertolongan. Begitupun saudara-saudara, tetapi juga kita doakan keluarga kita kalau mereka ada jauh bersama dengan kita. Bahwa Tuhan yang adalah penyelamat, Tuhan adalah sumber pertolongan, menjadi bagian kita, tetapi juga menjadi bagian keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu yang memberikan pertolongan bagi keluarga-keluarga Kristen yang bersungguh-sungguh hidupnya dengan-Mu, yang ada dalam berbagai macam persoalan, pergumulan, apakah saat dekat maupun jauh. Tapi kiranya dengan terang kasih Kristus akan menyadari bahwa orang-orang yang tetap ada di dalam Engkau, Tuhan buka jalan di waktu yang terbaik yang Tuhan tetapkan. Sehingga ada perjumpaan yang penuh dengan kasih, tetapi juga dipersatukan di dalam kasih Kristus. Untuk melangkah bersama, menyaksikan segala hal yang baik dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terangilah gereja-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Amin.